Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi kita akan melanjutkan materi tentang block state management. Ya, sebelumnya kita sudah belum mempelajari tentang block consumer. Block consumer ini adalah gabungan antara block builder yang mana digabung dengan block listener. Jadi kalau teman-teman butuh dua-duanya, pakailah block consumer ini. Jadi lebih hemat ya, lebih hemat widget. Nah, tapi kalau misalnya build when ini nggak kepake, terus builder aja, cuman butuh builder aja, nggak perlu ada listener juga, ya ini nggak bisa nih ya. Jadi kalau mau pakai block consumer, dia harus kepake tuh builder sama listenernya harus ada, gitu ya. Jadi kalau teman-teman cuman mau ngebuild aja kayak gini, pakai aja jangan block consumer, block builder biasa aja seperti ini. Ya, jadi kalau ini kita save, ini bisa nih udah langsung ke build ya tanpa ada kondisi listenernya kayak gitu. Nah, itu adalah penggunaan tentang block builder, block listener dan block consumer sebelumnya ya. Nah, sekarang mungkin idenya kita akan perbarui tampilan kita. Jadi saya akan coba yang lebih unik lagi nih tampilan di badinya. Badinya saya hapus aja dulu ya. Jadi atau enggak ini kita ulang semuanya deh ya. Pertama-tama teman-teman import material ya. Materialnya kita import, terus kita buat stateless aja di sini homepage ya. Oke, nah ini tinggal return scaffold dan selesai. Ini ada app barnya, kita pasang app bar. App barnya itu kasih judul yaitu kita akan mempelajari tentang ada widget lagi namanya block provider. Nah, tapi sebelum masuk ke block provider kita buat konstan dulu aja ya. Sesimpel ini ya, kosong nih. Nah, kita di sini adalah materi tentang block provider. Apa itu block provider? Sebelum masuk ke block provider, mungkin di sini tampilannya kita akan buat counter app lagi, tapi yang lebih unik ya. Jadi di sini saya mau kasih row, kasih ada 3 buah. Yang pertama saya pasang kontainer yang saya kasih warna deh, colors.blue aja nih, blue. Nah, kontainer blue di sini height-nya kita pasang 100, width-nya kita pasang 70. Nah, ini jadi ada kayak gini ya. Nah, kemudian ada 3 dia. Jadi ada 3 warna biru. Nah, untuk main aksisnya kita pasang main aksisnya itu saling menjauh. Nah, seperti ini. Space evenly. Nah, untuk yang ini kita pasang 200 saja. Jadi lebih panjang. Nah, saya mau si row ini adanya di tengah-tengah. Mungkin idenya adalah kita kasih kolom ya. Terus main aksisnya kita pasang di tengah-tengah. Main axis alignment center. Main axis alignment center. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti idenya adalah seperti ini. Saya mau ini warnanya warna merah deh ya. Jadi di sini ada angkanya nanti. Ya, jadi di childnya di tengah-tengahnya nanti idenya kita kasih sebuah teks yang nanti tulisan ini datanya nih. Kita kasih style, text style. Ini kita perbesar dulu size-nya itu menjadi 50 aja. Nah, jadi kayak gini nanti idenya. Mungkin warnanya kita kasih warna putih biar lebih kelihatan. Oke. Jadi ini warna biru ini kita pasang plus minus ya. Jadi di sini kita pasang child center, yaitu di tengah-tengahnya ada icons.remove. Kalau yang sebelah kiri kita save. Nah, ini ya remove ya. Mungkin nih warnanya kita pasang putih juga. Oke, seperti ini kita kasih warna putih. Nah, kemudian di sini juga sama. Yang ini warnanya warna putih tapi ikonnya icon add. Oke, nah nanti kita akan buat seperti ini. Nah, mungkin dia biar bisa diklik ya. Ini kan kontainer biasa nih. Biar dia bisa diklik, kontainer ini kita bungkus dengan suatu widget namanya Inkwell. Biar dia memiliki fungsi on tab di sini, teman-teman. Jadi kalau kita klik itu udah bisa ada warnanya nih. Atau kalau mau kelihatan ada splash colornya,
Warnanya kita nanti dulu ya. Kita klik di sini tuh ya kan, jadi kayak ada button gitu, dia menjadi sebuah button. Nah kalau mau kasih warna itu jangan di bawahnya inkwell. Jadi ini kita hapus, si inkwellnya kita bungkus dia dengan widget material. Nah si material ini baru kita kasih warna deh, colors.blue. Nah tujuannya buat apa kita kasih warna di material? Itu biar bisa kelihatan ada efeknya tuh ya. Jadi kalau yang ini kan nggak bisa nih. Kalau yang ini ada efeknya, dia kayak sebuah button gitu. Tapi di sini juga teman-teman bisa kasih border radius sirkular. Ujung-ujungnya misalnya kita kasih radius 15. Jadi agak 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 kayak gini lah ya. Nah oke, ini udah keren nih. Jadi ini kita copy aja. Ini kita di sini kontainer kita konstan aja ya. Sorry. Di sini center konstan yang ini. Nah untuk kontainernya ini kenapa dia warna kriwel-kriwel? Oke, dia ganti size box aja deh, konstan. Oke, jadi karena di sini kontainer yang nggak ada warnanya, jadi kita pakai size box aja seperti itu. Nah ini untuk negatifnya ini kita copy aja, kita paste yang ini untuk icon yang add-nya. Oke, kita save. Nah ini udah bisa nih, kanan kiri udah warnanya seperti itu. Nah kalau kita klik ini di ujung-ujungnya ini masih kotak ya. Jadi si material ini selain border radius yang dikasih di material, di inkwellnya juga kita kasih border radius biar dia ujungnya itu pas diklik itu melengkung juga. Nah ini kan udah rapi nih ujung-ujungnya ya. Kalau nggak mau 15 kita bisa perbesar jadi berapa ya, 35 deh biar kelihatan. Nah seperti ini. Atau terlalu panjang ya 35. Misalnya kita kasih jangan 35 tapi 25 deh. Oke, jadi kayak gini. Nah untuk yang kotak ini, yang kotak merah ini dia bisa berubah-berubah di sini ya di teksnya. Nah ini kita kasih konstannya di sini karena di sini datanya nanti si teks ini kita akan bungkus dia, kita cut, kita menggunakan block builder. Ya dia yang akan di build terus nih. Buildernya kita return sebuah teks yang ini. Nah ini tinggal kita kasih deh state-nya, kemudian di sini bloknya kita ambil dari sini, kita buat dulu ya counter, kita namain aja my counter, ini kita inisial datanya counter seperti ini, my counter ya, ini kita panggil aja di sini ya menjadi bloknya. Oke kita save. Wah ini langsung auto keluar ya, suruh reopen katanya. Oke nggak apa-apa, dia nggak crash. Nah untuk buat tambahnya kita tinggal ambil increment, dan untuk yang pengurangannya kita tinggal ambil decrement. Oke, fungsinya udah semua. Widgetnya kita cuman mengupgrade widgetnya aja. Coba kita running ulang, run without debug. Nah ini kita tungguin dulu sampai proses instalasi selesai ya. Oke, nah ini kita coba restart. Kita buka ya. Nah ini kalau kita klik plus, nah ini udah berubah. Oke, nah ini cuman beda tampilan aja sih sebenarnya. Tampilannya kita lebih upgrade nih daripada yang tadi, kayaknya kaku banget. Nah sekarang idenya adalah seperti ini teman-teman. Jika teman-teman di sini memiliki inisial data seperti ini ya, yang nantinya kelas itu kita inisial di my counter ini. Kalau misalnya di sini untuk decrement dia menggunakan kelas my counter ini, dan juga untuk increment menggunakan my counter ini. Nah kalau misalnya di sini bloknya itu tidak menggunakan my counter, maka state yang diubah dari blok kelasnya itu bukan kelas yang ini. Contoh ya, di sini saya menggunakan counter baru lagi nih ya, saya membuat kelas baru lagi.
Nah, ini tentu kalau kita restart, kita coba cek di sini. Kalau kita klik plus, nah ini berubah nih dari 0 ke 1. Kita tambahin lagi. Nah, itu state-nya sebenarnya berubah. Nah, ini berubah untuk kelas yang ini teman-teman, ya, kelas myCounter. Sedangkan untuk state yang di sini itu dia jadi ada duplikat kelas counternya ya. Nah, jadi dianggap bahwa counter ini itu adalah sebuah kelas yang baru gitu ya. Atau biar lebih gampang ngebedainnya adalah di sini kita punya dua kelas, myCounter 1, myCounter 2 gitu ya. Nah, ini bakalan beda nih kalau misalnya decrement-nya kita menggunakan myCounter 1 tapi di state-nya ini myCounter 2, maka dia beda nih. Kalau kita restart ya nggak bakalan terjadi apa-apa, padahal di sini state-nya itu udah berubah. Contohnya seperti ini simpelnya. Untuk decrement dia menggunakan myCounter biasa. Nah, sedangkan state-nya dia menggunakan myCounter 2. Nah, coba kita di sini increment-nya kita menggunakan kelas yang myCounter 2. Apa yang terjadi? Kalau ini kita restart, maka yang terjadi adalah yang berimbas dengan state ini adalah yang menggunakan myCounter 2 ya, menggunakan kelas myCounter 2. Kalau ini kita klik, nah itu berubah ya, karena di sini dua-duanya baik increment mau nambahin itu sama-sama menggunakan satu kelas blok yang sama, satu kelas blok yang ini ya, itu bakalan sama. Nah, untuk urusan ini dia dianggap beda nih. Jadi kalau kita klik minus, nah itu nggak berubah ya, karena ini kelasnya nggak dipakai di mana-mana, cuman di sini doang buat ngurangin, tapi buat di tampilan itu nggak tampil. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi kalau teman-teman membuat suatu kelas yang berbeda, maka di sini my counternya harus satu kelas yang sama ya. Di sini juga my counter 1 dan di sini juga harus my counter 1. Kalau dia semuanya mengarah pada satu kelas yang sama nih, kelasnya sama-sama my counter biasa, maka kalau kita plus baik minus itu bisa mengubah suatu state-nya. Gitu. Dia intinya harus sama nih. Nah, bagaimana jika nih kita punya kontainer di sini nih, cuman ini datanya itu kita ekstrak ya. Kita klik kanan refactor, kita ekstrak sebagai widget. Nah, di sini adalah data widget. Ya, misalnya kayak gini. Kita enter. Nah, dia sudah langsung otomatis dilempar datanya myCounter ke sebuah kelas yang widget kita ekstrak tadi. Jadi di sini kita bikin lagi. Nah, ini beda nih. Kalau yang ini datanya itu dari sini teman-teman, dari konstruktor. Di mana konstruktornya itu menggunakan myCounter yang sama, kelas yang ini. Ya, jadi kita mau ekstrak widget kayak gini dan kita pecah ini dari sini, kita cut ya. Di sini kita bikin lagi sebuah file. Ini data widget ya, .dart, kita pecah file ya. Di sini kita paste. Kemudian di sini kita import yang kita perluin, misalnya material yang kita perluin, dan kelas counter ini juga kita enter, dan block builder juga kita enter. Nah, ini udah semua ya yang kita import, udah ada semua di sini. Tinggal kita import ininya, data widgetnya. Data widgetnya kita tinggal import. Nah, ini tinggal masuk ke jangan keluar. Kita masuk ke data widget, kita import ya di sini. Nah, ini udah bisa, ini udah nggak kepake lagi Flutter blocknya. Nah, kalau misalnya kita pecah seperti ini ada minusnya, ini ada minusnya, ini buat plus ya. Jadi ini icon, ini button minus. Kalau yang ini buat button plus, button tambah ya. Nah, kalau di sini adalah widget data counternya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita ekstrak widgetnya itu jadi nggak masalah. Kita coba restart. Nah, ini masih tetap bisa. Kenapa dia bisa? Karena data widget di sini itu menggunakan kelas counter yang didapat dari hasil
lemparan konstruktor data widgetnya di sini ya. Jadi dia menggunakan data counter yang sama, my counter juga nih, satu kelas yang sama, cuman dilempar aja melalui konstruktor dan dia ditangkep, baru dia menggunakan di sini counternya. Nah, lain cerita kalau misalnya ya di sini kita tidak menggunakan kelas ini my counter. Jadi kita buat baru nih counter di sini my counter 2 misalnya. Di sini kita inisial baru nih, counter baru nih ya. Nah, kalau teman-teman membuat seperti ini mungkin nggak boleh konstan. Kalau teman-teman membuat seperti ini artinya teman-teman membuat kelas baru ya, kelas counter baru. Jadi kalau teman-teman menggunakan my counter di sini, counter 2, nah ini udah beda kelas nih. Jadi teman-teman mau plus, ini nggak bisa ngefek ke dalam sininya. Karena dia di sini menggunakan kelas yang baru. Ya, jadi pastikan bahwa data counter blocknya itu menggunakan satu kelas yang sama yang diinisialisasi di sini. Nah, PR-nya di sini adalah kalau misalnya ini terlalu dalam. Contohnya di sini. Di dalam sini ada widget center lagi. Nah ya, jadi di widget center ini kita ekstrak lagi nih misalnya ya. Kita refactor, kita ekstrak widget lagi, misalnya ini center widget gitu ya. Nah, ini kita pecah lagi nih. Kan dia dilempar lagi tuh. Ya, hasil dari konstruktor ini ya, datanya, kelasnya dilempar lagi ke center widget biar dia masih menggunakan satu kelas yang sama. Nah, ini bisa nih. Kalau ini kita cut, kita coba buat lagi di sini new file. Ini center widget .dart. Ini kita paste. Nah, ini sama aja ya, bisa juga nih. Kita import material dulu, kita import. Kemudian counternya juga butuh, block builder juga butuh. Nah, ini udah diimport ya. Nah, ini bisa nih. Nah, di sini karena kita butuh center widget, kita tinggal import aja. Import /center widget .dart-nya kita import. Nah, ini udah nggak pakai. Nah, bisa ya. Jadi kalau misalnya di sini kita restart, oke, di sini di home page-nya kita inisial datanya ya. Di sini adalah inisial kelasnya, kelas counternya di sini. Kemudian my counternya itu dipakai buat di button minus dan di button plus, dan data widgetnya kita lempar kelas yang ini. Nah, ini satu kelas yang sama, jadi dilempar datanya doang via konstruktor ke data widget. Nah, kalau kita buka data widget, ditangkaplah dia nih my counternya. Nah, dia bertipe counter. Nah, ini bukan inisial kelas baru ya. Ini adalah data yang sama. Data yang diambil dari konstruktor. Nah, ini ya. Jadi ini data yang sama dengan data yang diinisialisasi di sini. Nah, ini terus di dalam widgetnya ada widget lagi, diekstrak lagi. Nah, ini data yang sama juga ya. Ini masih data kelas counter yang sama karena dia menggunakan via konstruktor. Seperti ini teman-teman. Jadi dia nangkep dulu konstruktornya, dan kalau dia menggunakan data masih yang sama kelasnya, maka masih ngefek di sini. Kalau kita restart, kita tambahin, nah ini masih bisa nih. Ya, masih bisa ngefek karena dia satu kelas yang sama. Cuma PR-nya di sini adalah setiap kita inisialisasi data, kita harus ngelempar via konstruktor seperti ini. Jadi kalau misalnya data yang nggak kelempar, ya di sini nggak punya data yang sama nih, bakalan error dia. Dan di sini juga udah hilang, jadi nggak punya dia data yang di sini ya, nggak punya data inisialisasi counter. Nah, kalau nggak dilempar via konstruktor, nggak bakalan dapet. Nah, itu adalah permasalahannya. Maka dari itu, ada yang namanya block provider yang digunakan untuk dependency injection. Jadi, kita nggak perlu lagi nih ngelempar data yang kelas yang sama
via konstruktor kayak gini. Nah, itu udah nggak perlu lagi. Nah, makanya kita disuguhkan block provider, teman-teman. Jadi konsepnya adalah seperti ini. Ya, jadi dependency injection itu adalah kita menginjeksi suatu dependensi, atau ibaratnya kita kelas yang di sini kita nggak perlu repot-repot inisial kayak gini, terus kita lempar via konstruktor ke dalam data widget. Nanti kalau misalnya data widget punya ekstrak widget lagi, kita lempar lagi via konstruktor seperti ini. Nah, ini terlalu PR, terlalu repot ya. Maka dari itu ada yang namanya dependency injection, di mana ketika kita menginjeksi satu data, misalnya di my app nih, kita inisialisasinya di my app. Nah, nanti di widget-widget yang di bawahnya ini, semua widget yang ada di bawah dependency injection ini, dia akan tersedia datanya. Jadi kita injeksi sekali nih. Nah, nanti di sini kalau mau make kelas yang sama itu bisa. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngelempar dulu ke scaffold, ngelempar lagi ke box, baru ngelempar lagi ke teks. Nah, itu nggak perlu repot-repot kayak gitu ya. Jadi sekali injeksi itu bisa langsung di sini dipakai dengan data yang sama. Nah, gimana tuh caranya? Caranya adalah kita tidak perlu repot-repot inisial data lagi kayak gini. Ya, kita menggunakan block provider. Nah, di mana pasang block providernya? Misalnya di atas scaffold nih, ya. Jadi, kalau teman-teman pasang di atas scaffold, ini tinggal kita cut aja. Kita pasang block provider. Nah, seperti ini. Nah, tinggal pasang datanya. Block provider, create, ada childnya. Childnya kita baru pasang si scaffoldnya itu. Nah, untuk create datanya, ini kita mau create apa, kelas apa yang kita mau injeksi. Nah, kita akan membuat sebuah counter yang baru. Nah, seperti ini ya. Jadi create ini sebuah function, maka kita buat seperti ini dulu. Ya, di sini butuh apa? Functionnya konteks ya. Jadi kita menggunakan konteks ini baru kita nge-create. Nah, di sini udah nggak perlu counter lagi. Nah, PR-nya di sini adalah kalau misalnya kita pasang block provider-nya di sini, maka di sini kita mau pasang apa nih? Nggak bakalan dapat nih datanya. Ya. Maka yang harus kita lakukan adalah di sini buat dapetin datanya, kita karena dia menggunakan konteks ya, jadi dia menginjeksi. Kenapa dia bisa diinjeksi dari sini bisa dipakai di widget bawahnya? Karena ini terhubung dengan ada yang namanya konteks, teman-teman. Nih, konteks ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, konteks ini seperti akar ya. Dari akar ini pembuluh darah lah, ibaratnya pembuluh darah. Di seluruh tubuh kita itu selalu nyambung kan, ada pembuluh darah. Jadi kalau dari kepala sampai ke kaki itu disambung dengan pembuluh darah. Darahnya tuh pasti nyambung. Nah, itu via konteks ya. Jadi di sini kalau mau ngambil decrementnya, kita bisa menggunakan block provider titik of context. Kita baru tinggal ambil datanya di sini ya. Nih kalau ini dari siapa konteksnya? Nah, ini kita ambil, ini jenisnya adalah counter. Baru kita bisa ambil di sini decrement seperti ini. Ya. Jadi kita ambil decrementnya. Ini buat incrementnya. Nah, kalau seperti ini kita udah nggak perlu repot-repot lagi. Kalau di sini nggak usah pakai ngelempar data ya, karena dia udah di-create pakai konteks nih. Jadi di data widget ini udah nggak perlu nerima lagi nih, udah nggak perlu lagi ya. Di sini udah nggak perlu lagi. Nah, di sini juga udah nggak perlu lagi. Nah, di dalam center widget, nah ini kan yang perlu. Kalau dia perlu, nggak usah pakai konstruktor lagi. Ini udah nggak pakai nih. Jadi tinggal langsung ambil aja dari block provider.context. Nah, ini tinggal ambil nih datanya. Nah, ini data counternya ya. Kalau kita mau ambil kelasnya seperti ini. Oke, jadi kita udah sesimpel itu ya. Jadi di sini dibutuhinnya di bawah. Kalau misalnya di sini kita sudah terhubung melalui pembuluh darah atau melalui konteks,
yang kita sudah siapin via block provider, nah itu udah bisa nih. Coba kita save ya. Coba kita restart, apakah dia benar-benar masih bisa terhubung? Walaupun ya di sini di data widget benar-benar dia nggak ngasih parameter, nggak ngasih data ke konstruktor. Nah kan ini kan udah kepecah banget nih ya. Di sini udah kepecah banget, sedangkan di sini langsung ngambil datanya via konteks. Apakah ini bisa? Maka ini kita akan coba. Kita klik plus. Nah error di sini teman-teman. Errornya itu kenapa ya? Jadi errornya itu permasalahannya karena block provider kita ditaruh di bagian sini. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kita di sini baru nge-create, nah dia di satu child langsung childnya di sini langsung guna ini block provider of context. Nah itu nggak bisa. Jadi yang harus kita lakukan adalah memindahkan block provider ke atasnya scaffold. Atasnya scaffold itu apa? Atasnya scaffold itu adalah my app ya, maksudnya di home kita. Nah di sini nih di atasnya material. Nah itu baru bisa. Jadi kita akan merombak dependensi injectionnya jangan di scaffold ya, jangan di scaffold karena di scaffold ini langsung kepake gitu ya. Ibaratnya di sini di dalam scaffold itu langsung kepake kan providernya. Nah ini nggak bisa langsung direct gitu. Jadi kita harus naikin satu tingkat di atas kelasnya. Jadi jangan dipasang di satu return yang sama. Ibaratnya gini, kalau kita di sini baru ngebuild, pas kita ngebuild ini langsung pasang block provider di mana di childnya itu langsung digunain nih pakai konteks. Nah itu nggak bisa ya. Jadi kita harus naikin satu step lagi block provider di atasnya, jangan di build yang sama. Contohnya kayak gini. Jadi scaffoldnya ini kita cut. Nah ini block providernya ini kita hapus. Kita langsung pasang seperti ini, langsung scaffold ya. Nah untuk block providernya kita pasangnya di atas sini. Ini kan homepage. Nah material app-nya baru di sini kita cut, kita pasang block provider. Oke seperti ini. Nge-create-nya. Kemudian di sini ada child-nya. Kita paste deh seperti ini. Nah dia nge-create apa? Kita tinggal nge-create di counternya. Oke seperti ini ya teman-teman. Jadi kita naikin satu tingkat. Kalau seperti ini dua build yang berbeda. Pertama dia nge-build yang ini dulu, langsung disiapin ya. Udah paling atas banget nih, di atasnya material app. Jadi di sini nyiapin injeksinya. Nah untuk penggunaannya itu di build function yang berbeda. Kalau seperti ini, nah ini udah bisa nih. Kalau ini kita save, coba kita restart. Kita akan coba lagi. Kita klik plus. Nah ini udah bisa. 2, 3. Oke. Nah ini adalah penggunaan block provider. Kalau teman-teman nggak mau panjang-panjang tulisannya nih, ya block provider of context. Ini kita tinggal kan di sini ada. Kemudian di sini juga ada lagi nih block provider of context. Ini buat yang increment, ini buat yang decrement. Kan kayak gini kan sama ya. Nah ini teman-teman ini bisa di cut. Kita namain aja di sini ya. Nah seperti ini. Kita ambil konteksnya ini dari konteks yang ini di dalam build function. Ini kita bisa namain bertipe counter ya. Kemudian di sini kita namain aja my counter. Nah seperti ini bisa ya. Jadi my counter ini kita ambil dari konteksnya. My counter kita ambil di sini langsung dipasang seperti ini bisa ya. Jadi kita nggak perlu repot panjang-panjang lagi. Pasang aja my counter yang kita namain seperti ini di build konteksnya. Nah di sini juga bisa kita copy. Nah kita lempar ke data. Nih di data ini nggak kepake nih. Nah kita pakainya di center widget. Nah ini kita bisa langsung pasang di sini my counter. Di sini kita bisa langsung kasih my counternya. Nah ini via konteks ya, atau via pembuluh darah. Tadi ibaratnya di sini kita pakainya di widget terdalam pun sekalipun sampai bawah-bawah itu masih bisa nyambung karena dia satu pembuluh darah ibaratnya. Di sini masih nyambung melalui konteks. Jadi teman-teman buat yang nanya konteks itu apa, kita ibaratin dia aja
sebuah pembuluh darah yang ada di tubuh kita, dia selalu nyambung. Makanya di sini yang kita bisa sebut sebagai dependency injection. Kita menginjeksi suatu dependensi itu dari atas. Ketika di atas udah diinjeksi, semua anak yang ada di bawahnya itu langsung kedapetan, ibaratnya gitu. Kali emaknya makan, anak-anaknya juga pasti makan gitu ya, dikasih ASI dan seterusnya, ibaratnya gitulah ya. Itu adalah konsep dependency injection. Jadi ada yang namanya block provider. Kalau kita mau ngambil block providernya via konteks bisa kayak gini ya. Kalau kita mau nyiapin block providernya, kita bisa menggunakan membungkus suatu widget paling atas itu dengan sebuah widget block provider. Oke, materi block provider memang agak berat, udah mulai berat ya. Jadi teman-teman bisa, kalau misalnya masih belum paham, bisa coba diulang lagi dan dipahamin fungsi block provider ini sebenarnya buat apa. Sebenarnya block provider ini benar-benar memudahkan kita dalam menginjeksi suatu kelas. Jadi dia mau pakai kelas yang sama, di minus, di plus, atau di widget terdalamnya sini, itu tetap jadi lebih gampang ngambilnya ya. Ngambil datanya seperti ini, ngambilnya udah gampang banget, udah disiapin nih. Kalau mau diekstrak lagi ke lebih dalam lagi, ini bisa nih. Misalnya di sini teksnya ya. Di sini ini ada teksnya, kita ekstrak lagi juga bisa gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja pembahasan tentang block provider. Next kita coba lebih dalam tentang konsep dasar dependency injection, biar teman-teman lebih paham nih maksudnya dependency injection itu kayak gimana. Kita lanjutin di video selanjutnya aja.